Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada kesempatan kali ini kita sudah ada di bab terakhir dalam buku ini, yaitu bab 4 tentang masyarakat ya. Nanti di dalam masyarakat teman-teman akan melihat apa itu pemimpin masyarakat, apa itu tradisi masyarakat. Kemudian yang terakhir teman-teman akan diajak untuk melestarikan lingkungan sebagai tugas kita dari bagian masyarakat ya. Tapi untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan pemimpin masyarakat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Sikap dan hati kita yang baik, mari kita arahkan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah pemimpin masyarakat di lingkungan kami agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat cinta kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, seperti yang akan kita dalami pada hari ini, yaitu pemimpin masyarakat, maka kita akan melihat salah satu contoh dan model atau cerita pada gambar ini ya, yaitu tentang kepala desa ya. Kepala desa. Nah, namanya Pak Lukas. Dia sedang berjalan-jalan bersama istrinya di desanya tentu teman-teman. Mungkin sedang keliling melihat masyarakatnya lagi ngapain ya kan. Sore-sore dia jalan. Nah, kepala desa ini dipilih berdasarkan kecakapan pribadinya teman-teman. Kecakapan itu maksudnya apa? Kecakapan maksudnya adalah keunggulan ya. Keunggulan yang dia punya apa gitu. Keunggulan yang dia punya apa? Biasanya itu teman-teman baik, ramah, sopan, rajin, bertanggung jawab. Nah, kalau unsur-unsur itu dia punya, atau teman-teman merasa aku punya kayak begini nih, yang Pak Sandi bilang, ada sopan, ada ramah, ada rajin, ada yang bertanggung jawab, kayaknya itu ada deh sama aku. Itu teman-teman bakalan cepat jadi pemimpin ya kalau kayak begitu ya. Jadi pemimpin biasanya mereka adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sopan, orang-orang yang bertanggung jawab teman-teman ya. Nah, di sini Pak Lukas sebagai kepala desa menjadi pemimpin di kelompoknya, di desanya tersebut ya. Nah, suatu ketika desanya itu mengalami musibah banjir teman-teman. Banjir kan, musibah banjir. Nah, ketika banjir ini Pak Lukas tidak hanya memikirkan dirinya sendiri ya, tetapi dia juga memikirkan anggota atau masyarakat yang tinggal di desanya tersebut teman-teman ya. Dia ikut menolong, dia ikut membantu. Dia tidak berada di posisinya sebagai pemimpin yang seolah-olah duduk di kantor ya kan, tempat ber-AC, kemudian yang di lapangan itu anak buah. Tidak, tapi dia turun langsung teman-teman ke lapangan, membantu masyarakat yang mengalami musibah ini ya. Jadi yang diharapkan sebagai seorang pemimpin adalah sosok yang mau melayani dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, itu yang coba ditampilkan dalam gambar ini teman-teman. Nah, Yesus sendiri dalam kisah Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 juga mengatakan yang demikian teman-teman. Mengatakan hal yang sama, yaitu ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Tapi Pak Sandi cuma mau menegaskan
bahwa Yesus pun mengatakan hal yang sama tentang pemimpin, yaitu apa? Yaitu ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, besar dalam arti pemimpin ya teman-teman ya, ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, sama itu pemimpin ya teman-teman, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, seperti Yesus sendiri yang datang bukan untuk dilayani teman-teman, tapi justru memberikan nyawa supaya dosa-dosa manusia diampuni. Nah, harapannya para pemimpin-pemimpin yang mengimani Yesus ya adalah menjadi pemimpin-pemimpin yang mau melayani, bukan menjadi pemimpin-pemimpin yang duduk di kantor, di tempat di tempat yang jauh dari masyarakat, tempat yang bagus, mewah ya, betul-betul dia kelihatan seperti bos. Tidak seperti itu. Bukan hanya seperti itu saja teman-teman, tapi menjadi orang yang turun ke masyarakat, menjadi pemimpin yang mau melayani sesamanya ya. Itu dia. Jadi ingat teman-teman, suatu saat kalau teman-teman jadi pemimpin ya, teman-teman ingat kata-kata Pak Sandi ini. Nah, oh ya, aku ini pemimpin, aku ini harus melayani masyarakat, aku harus melayani orang-orang yang kupimpin. Bukan menyuruh-nyuruh mereka, bukan memerintah-perintah mereka, tapi justru aku harus membuat mereka menjadi lebih bahagia, karena aku bertanggung jawab atas hidup mereka. Nah, itu baru pemimpin sejati teman-teman. Pemimpin yang mengikuti teladan Yesus, yaitu memberikan nyawa kepada orang-orang ya. Memberikan nyawa kepada orang-orang. Ada semangat berkorban, ada semangat pemberian diri ya. Harapannya kita juga menjadi pemimpin yang seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas teman-teman ya. Ini dia, ada pertanyaan dulu sedikit. Bila aku jadi pemimpin, apakah aku akan melayani sesamaku? Harus ya teman-teman ya, harus melayani ya. Ini wajib teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman jadi pemimpin jadi orang yang keras, pemimpin menjadi orang yang kasar, pemimpin menjadi orang yang memerintah dengan semena-mena. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Tugas pemimpin sekali lagi adalah melayani. Ini dia. Nah, untuk tugas silakan teman-teman wawancara ayah atau ibu tentang tugas mereka sebagai pemimpin di dalam keluarga. Itu apa saja? Ya. Kita akan bisa banyak belajar dari ayah atau ibu kita sebagai pemimpin dalam rumah ya. Kita banyak belajar bagaimana orang tua kita memimpin di dalam keluarga. Laporkan ke Pak Sandi ya, lewat voice note aja. Oke teman-teman, itu saja tugasnya, dan cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang pemimpin masyarakat, terutama pemimpin yang menurut pandangan Yesus Kristus, atau pemimpin menurut pandangan orang Kristen Katolik. Cukup sekian, kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang adil, tepat, dan benar. Jauhkan mereka dari sikap mementingkan diri sendiri dan dapat melawan segala godaan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah.